نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة
wal ifadah wal istifadah wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa enggak? Enggak kan? Wal huda ibtigha amardati yang ada di musola, ya kan? Qurbi wa thawabih khatimah baru kita wa salahil akibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. 149. Ya. Ya betul. Setelah mengetahui cara-cara memilih teman, maka engkau harus mengetahui hak-hak persahabatan. Apabila telah terjalin persahabatan antara engkau dan temanmu, maka engkau wajib memenuhi hak-hak persahabatan. Dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban ini, ada beberapa tata cara yang harus engkau perhatikan pula. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Masalul akhwaini, masalul yadaini, tamsilu ihdahumal ukhra." Perumpamaan dua orang yang bersahabat itu seperti dua tangan yang satunya membasuh yang lainnya. Ya, maksudnya apa? Sahabat itu saling-saling, bukan hanya sahabat suami istri dalam satu hubungan, semuanya hubungan persahabatan, hubungan sama istri, hubungan apapun, saling. Ya, bahkan kalau suami istri dikatakan bunna libasun wa antum libasun lahun. Ya, istri adalah menjadi pakaian buat si suami, suami menjadi pakaian buat istri. Saling nutupin kalau ada aib-aibnya, ada kurang-kurangnya, nutupin bukan dibuka-buka aibnya. Sama kayak dua sahabat itu seperti dua tangan yang saling membasuh. Yang ini lagi kotor, yang ini membasuh, kan gitu. Jangan yang ini kotor biarin aja. Ya udah dicuci, dibantu sama yang tangan satu, yang satu tangan kanan kotor dibasuh sama tangan yang kiri. Temennya ada yang salah diingetin, bukan didiemin. Apalagi sahabat, lu gitu amat sih, gitu amat, jangan gitu. Ngapa sih, biarin aja buat itu sayang lu, makanya diingetin. Ya, orang kalau sayang, orang kalau teman, sahabat masih ngingetin berarti masih sayang, masih perhatian. Tuh, ya. Kalau udah enggak, maka bodoh amat. Kalau udah enggak ada sayangnya, bodoh amat. Ya, saya misalkan enggak ada sayangnya, musik-musik apa, bodoh amat. Bukan saudara saya, bukan siapa saya. Tapi kalau saya sayang, musik saya perhatiin, musik jangan kayak gitu, musik sama orang. Cinta nih, atau bilang ngomong, ya, saya tegorin musik saya suka ngagetin orang, suka ingin orang, cinta nih, ya gitu. Ya tandanya saya sama cinta. Ya kalau enggak bodoh amat. Sahabat kalau udah pegel sama dia, terserah kamu ngapain. Ada nggak kata terserah? Ada. Itu kalau udah pegel. Sama anak juga gitu. Anak mau gini. Serah deh. Terserah tuh artinya apa? Udah pegel, maksudnya kalau boleh kan dari awal kita ngomong boleh. Ini nggak boleh. Sampai kita ngomong serah deh. Jalan-jalan, enggak. Ya, udah pegel aja, udah bodoh amat, nggak ada perhatiannya. Sama sahabat juga kayak gitu. Jangan sampai, makanya kalau ada sahabat yang baik, yang ngingetin, alhamdulillah, tandanya dia masih sayang sama kita, makanya diperhatiin. Ada yang salah ditegurin, bukan dicuekin. Kalau cuek ya udah. Bahkan perkara rambut kelihatan, musika rambutnya kelihatan tuh. Kalau orang udah mah bodo amat, ya kelihatan tuh biarin aja. Kaki dalam sholat kelihatan, biarin aja. Kayak orang nggak kenal kan gitu ya. Orang nggak kenal kalau di musola di mana di masjid jatuh, dia nggak kenal, bodo amat ya. Itu cek. Tapi kalau sahabat itu masih gitu. Dalam satu riwayat diterangkan bahwa pada suatu waktu Rasulullah SAW masuk ke hutan. Beliau lalu memetik 2 potong kayu siwak, yang satu bengkok dan yang satu lagi lurus. Kemudian kayu lurus itu diberikan kepada seorang sahabat yang menyertainya.
Ya, sedangkan yang bengkok diambilnya sendiri. Jadi Rasulullah ngasih 2 kayu, yang satu dikasih ke dia, tapi yang dia dikasih buat sahabat yang lurus, yang bengkok diambil buat dia sendiri. Ya, sahabat itu kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, sebenarnya engkau lebih berhak mengambil kayu yang lurus ini daripada aku." Beliau kemudian menjawab, "Ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min nahari illa su'ila an sahbati hal agama fiha haqqallah ta'ala au adha'ah." Ya Allah, orang yang berteman meskipun sesaat di waktu siang akan ditanyai tentang persahabatannya. Apakah dia dalam persahabatannya itu telah memenuhi hak-hak yang diatur oleh Allah atau menyia-nyiakannya? Ya, jadi bersahabat itu juga ada hak-haknya, bukan hanya suami istri doang, ada hak dan kewajiban dalam persahabatan juga ada. Bukannya kita harus egois, teman kita lagi lapar, bodo amat dia lapar, biarin deh. Nih, kita kasih tuh makanan, dia belum makan dari tadi, dia makan duluan deh, nggak apa-apa. Lalu cuma dapat roti satu nih dan misalnya singkat dulu yang makan nih. Ustazah gimana? Udah gampang lah, saya tadi udah makan kok, alhamdulillah. Itu memenuhi hak-haknya dulu. Bukan ikutin ego kemauannya kita. Ya, nah ini kata Rasulullah. Maka kayu lurus itu katanya, kenapa nih? Kok kamu nggak ngambil, wahai Rasulullah? Harusnya kamu ambil buat dirimu nih kayu yang lurus. Nah itu udah persahabat, makanya kata Rasulullah, enggak, ada kasih buat kamu nih. Nah, ya ngasih yang lebih baik, yang lebih utama buat orang lain. Bahkan dia bersabda, "Mas tahawa itnani gattun illa kana ahabuhuma ila Allah ta'ala arfaduhuma bisahibi." 2 orang yang berteman yang paling disenangi oleh Allah adalah yang paling menyayangi temannya. Di antara 2 yang bersahabat, yang mana yang paling sayang, itu yang paling disenangi sama Allah. Ya, makanya kita kalau sama sahabat, sama teman yang sayang, yang sayang kenapa? Karena Allah mandang, Allah lihat, bahkan Allah senang melihatnya. Ya Allah, ini hambaku, pada saling mencintai karena Allah, jalan majlis bareng-bareng, kemana bareng-bareng, ada masalah bareng-bareng, apa-apa bareng-bareng, terus saling sayang gitu. Dia pada udah makan, kamu duluan deh. Pernah gak gitu sama sahabat? Kayak dia mau makan gitu, kamu udah makan belum? Belum sih, aku lapar. Dia begini makan nih, ini ada duit nih gitu. Ya kan gitu, ini ada duit nih, lu udah makan belum? Lu gimana? Udah gampang, lu aja dulu. Yang paling sayang sama sahabatnya, yang paling sayang sama temannya, itu yang paling disenangi oleh Allah SWT. Adapun tata cara atau kesopanan dalam persahabatan ialah yang pertama, adabnya gimana? Lebih mengutamakan teman dalam urusan harta. Apabila tidak mampu berbuat demikian, maka hendaklah seorang teman itu memberikan kelebihan harta yang telah diperlukan. Ya, kalau emang kita punya teman kita yang lagi butuh, kasih gitu. Mau makanan kayak, lu makan dong, ini gue udah masakan nih, makan deh, yuk makan gitu. Punya harta, punya apa, punya tas lebih dikasih, nggak pakai gitu. Lihat teman kita, sahabat kita ini nggak punya tas, kasih. Jangan kita mau sama orang lain, sama sahabat aja pelit banget. Yang kemana-mana sama kita, yang apa-apa sama kita, perhitungan banget. Harusnya jangan. Kurang lebih kita butuh, dia bantuin. Dia butuh, kita bantuin. Jadi kalau emang gak ada, maka hendaklah seorang teman itu memberikan kelebihan harta yang telah diberikan. Boleh gak? Ya Allah, beneran daripada anak gantian jadi 200 aja. Beneran lagi gak ada, oke. Mana anak masuk rumah sakit, gini-gini. Kamu lihat di ATM, kalau memang lagi ada lebihnya gitu ya. Memang kita kan ada keperluan, bukannya gak ada keperluan. Ada tuh ini buat bayar ini, buat ini, buat itu. Tapi ada deh kalau 200 doang kayaknya. Kesian sahabat kita, anaknya lagi masuk rumah sakit, lagi begini. Kita bantu orang, mudah-mudahan Allah bantu kita. Kita gampangin orang urusannya, mudah-mudahan Allah gampangin urusan kita. Yang mudah jadi orang, jangan terlalu perhitungan, jangan terlalu pelit. Nanti Allah gampangin juga jalannya. Jadi jangan terlalu sampai begini banget gitu. Apalagi sama sahabat yang kita kenal. Kalau sama orang lain minjem duit nggak kita kenal, tanda tanya. Siapa dia kita nggak kenal, baru kenal, tiba-tiba minjem duit. Ini sahabat kita
kita bertahun-tahun sama kita udah tahu keluarganya, anaknya, suaminya, semuanya. Tiba-tiba dia lagi butuh banget buat anaknya di rumah sakit, beli darah, misalkan turun, sampai kena apa, butuh cuma 200, kamu ada kasih. Gampangin urusannya, kamu gampangin urusan kita. Bener Bu, ya, insya Allah sesuatu yang keluar, ya Allah ganti bahkan lebih bagus. Benar, itu saya selalu apa bahasanya? Menyaksikan itu, apa yang saya lakukan, ya apa aja baru beberapa hari kemarin gitu ya. Cuma maksudnya saya bukan mau niat sombong atau ria atau enggak, cuma mau ngasih ibroh gitu ya. Saya kemarin gini, alhamdulillah saya ada tas lebih gitu ya. Saya mau ngasih gitu ya, mau ngasih orang gitu ya. Tas saya kebanyakan gitu ya. Kayaknya udahlah, yang ini juga ada warnanya sama, udah kasih orang walaupun masih bagus, sangat bagus gitu menjadinya. Ya udahlah, mau ngapain gitu ya. Saya mau ngasih orang, saya udah simpan, saya udah taruh di paper bag gitu ya. Saya mau ngasih seseorang, ya. Saya udah taruh. Terus dan apa ya, apapun itu gitu, saya bukan hanya satu kali saya memberi, Allah tuh balas gitu loh. Allah balas apa, subhanallah ya. Kemarin saya di majelis gitu ya, setiap saya majelis kalau ulang tahun ya terus aja ada karena majelis 1 bulan sekali ya. Di majelis kemarin yang di Cikupa, turun dari mobil saya nih, loh siapa lagi, saya bilang oh saya gitu kan. Udah lewat ya. Udah lewat. Subhanallah saya kasih tas. Warnanya sama yang saya mau kasih ke orang lain. Saya bilang ya Allah, padahal itu pas belum keluar. Emang tapi saya udah niatin mau ngasih orang gitu, tapi saya udah dapet gitu. Allah SWT. Tapi memang benar Bu, apa yang kita keluarin Allah balas bahkan lebih bagus dari itu. Jadi yakinin aja. Saya sudah menyaksikan itu berapa kali. Yakin, jangan nggak yakin. Apa yang kita keluarkan, apa yang uang yang kita keluarkan, Allah gantinya lebih di waktu yang tepat. Nggak harus ya udah kita disedekahin zaman nih gantinya. Ya nggak gitu dong. Ini kayak ngeprank Allah kali ya, apa gimana? Ini saya sedekahin pagi ini, saya maunya siang ada kali lipat gitu. Berebut orang kayak gitu. Ya, ada waktunya. Ada waktunya. Sedekahin aja dia. Bahkan kemarin saya bertemu, kemarin ini kan lagi datangnya guru mulia gitu ya, anaknya Habib Umar dan Guru Bahrul ya. Kemarin saya sempat hadir dari subuhnya, jadi pagi-pagi saya jam 4 udah jalan. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Sabtu katanya ada narkoba di sini gitu ya. Akhirnya khusus anak-anak dari Zahra gitu ya, yang tadi akhirnya subuh di situ segala macam ini itu. Terus mau sholat subuh juga mulai ngangkat saking kecapeannya jatuh di jalan gitu ya. Baru keluar mau sholat subuh, terus bawa ngomong sama yang mendampingi pas bawa gitu kan, sedekah, jangan lupa sedekah. Baru melek subuh udah nyuruh sedekah. Kita kalau mulai makan yang diingat tahu coba HP, hari ini masak HP, ke pasar mau beli HP, ini itu, dia diingat sedekah. Sedekah dan sering sedekah katanya, jangan lupa sedekah gitu. Terus cerita di tahun yang lalu ibu tahu, ini Bapak Nur ya Allah, Masya Allah, dia kalau sedekah bukan kayak gitu yang ngeliatin duit mana yang berapaan gitu, yang merah ya. Uangnya ditaruh di kantong plastik yang orang ngasihnya jutaan, bukan hanya rupiah doang, ada dolar Bu ya. Orang ngasihnya macam-macam, ada dolar, ada rupiah. Nggak ada yang ngasih rupiahnya 20.000, nggak ada. Merah kalau nggak 5 ya, 100 kalau nggak 50. Bapak nggak repot, dunia nggak di hati, dunia di tangan begitu dong, taruh di kantong kresek nih uangnya lebih, taruh semuanya di kantong kresek. Jadi bawa uang nih Bu, uang. Isinya apa ya? Duit. Uang rupiah dan dolar. Udah dibawa kantong kresek hitam katanya. Abis itu udah dibawa pas jalan ke satu majlis pagi-pagi banget, terus bilang sama yang ngitirin, jangan sampai ke majlis ini dulu, anda mau sedekah jalan. Pokoknya mau sedekah dulu. Oh marhaba, iya boleh mau sedekah. Terus ini ada yang mau minta, nggak biasa kan kita banyak di sini. Yang minta-minta di lampu merah, di mana
subabah gimana ngasihnya ini. Ngambil nggak pakai lihat, serok, serok. Ini di tangannya ada berapa? Wow, emang gitu deh. Ya, lihatin dulu, cariin yang warnanya apa, yang apa. Ya enggak, ini enggak. Sampai uangnya habis. Nyampe di majelis ini kantong kosong. Kosong. Sedekah. Ya. Enggak mikirin dunia gitu, tapi subhanallah dunia ngejar-ngejar mereka. Disangkain uangnya habis gitu, kagak. Datang lagi nanti ada kasih lagi yang banyak lagi, lebih banyak lagi. Ya Allah, orang kalau udah dicintain Allah, Allah memerintahkan penduduk langit dan bumi, hei penduduk langit, hei penduduk bumi, cintai hamba ini karena aku cinta sama dia. Semua orang cinta sama dia. Mau bapak mau apa, habis mau apa, mau makan apa, sediain seada-adanya, yang gak ada di sana ada. Mau berangkat kemana, pakai jet pribadi udah siap. Bayangin pakai jet pribadi, di sana keadaannya biasa aja, padahal ya naik motor, naik mobilnya biasa aja. Tapi kalau orang udah dicintai Allah, ya Allah lain ceritanya. Semua orang mau sama dia, cinta sama dia. Apa yang enggak buat dia? Ya, makanya sedekahnya masya Allah so diambil. Ini uang adik, ada 100.000, ada $100, ada $50. Ya, rasanya kita yang pengen di situ kan gitu. Ini bukan saya. Ya orangnya beruntung banget karena gabung di situ kan gitu ya. Nah kalau maksudnya apa? Dunia hanya di tangan, harta cuma di tangan, nggak ada di hati, nggak ada di hati. Apalagi ame sahabat, lagi perlu, lagi segala macam. Lebih mau teman-teman dalam urusan harta. Yang kedua, segera memberi bantuan tenaga kepada teman yang sedang memerlukan sebelum diminta. Kelihatan dia lagi butuh, lagi ya Allah butuh tenaga kita, apa butuh segala macam. Dia nggak enak ngomong sama kita. Kita ngomong, oh ada acara di rumah, nggak ada yang ngebantuin. Orang tua saya sakit lagi sekarang, lagi apa, lagi mau begini. Cuma ya Allah saya repot, saya bingung dia harus gimana, saya bantuin. Perlu apa? Jangan tunggu. Nah orang kan mau minta tolong juga nggak enak hati. Jadi punya suami, punya anak, punya apa. Kalau kita apalagi sahabat kita lagi butuh kita, tanya. Iya kamu lagi repot ya, sini saya bantuin. Anak sini saya pegangin. Sini anak lo sini, oper rumah gue. Ya, gue yang jagain anak lo. Lo biar ngurusin orang tua lo. Ya, biar gak repot. Sini anak lo sini. Bantu pakai tenaga. Gak punya harta, tenaga. Ya, apa yang perlu gue masakin? Lo gak usah repot-repot. Gue yang masakin, tenang. Gue yang masakin, gue yang iniin, gue yang nyiapin. Lo ngurusin orang tua, lo manggilin saudara-saudara lo dari mana. Orang kadang kalau sendiri bingung, apalagi di merantau, apalagi segala macam. Punya sahabat baik. Tolong. Jangan tunggu diminta. Orang juga segan kadang meminta tolong tuh gak enak hati. Kitanya tahu diri, ngelihat orang lagi butuh, lagi apa, lagi maulid, lagi kerepotan, lagi apa. Bu Sinta, saya bisa bantu apa? Ini belum keluar karpet, sini saya gelarin, wah segala macam. Apa aja deh. Ya, butuh bantuan apa lagi? Banyak bantuan. Saking Bu Sinta segan juga, benar nggak? Segan. Misalkan kalau lagi ada acara-acara atau lagi apa gitu, misalkan contohnya, ya, nah ini kan segan mau minta, makanya nggak bisa gitu kan. Nah itu jadi kita duluan yang maju, kita duluan yang menawarkan, jangan tunggu orang minta. Wah kata, paham ya? Nah terus menyimpan rahasia teman, nyimpan rahasia. Sahabat lagi curhat. Ya Allah gimana ya saya sama suami saya ini lagi ada masalah, nggak ada yang tahu, saya cuma ngomong sama kamu, saya harus bingung ngomong sama siapa lagi kan gitu ya. Masalah rumah tangga, masalah anak, masalah ekonomi ya, saya bingung harus ngomong gimana nih, saya ngomong ke kamu, saya minta solusi gimana. Iya ya, harusnya gini. Nah omongan teman kita jangan kita ceritain ya, akhirnya udah Bu Sita cerita, usaha saya lagi repot gini-gini. Nah saya ngomong sama ibu, siapa namanya? Bu Nunung. Bu Nunung tuh gak Bu Sinta. Siap deh dia. Padahal Bu Sinta lagi curhat sama saya. Dia lagi berantem sama suaminya, lagi begini-begini. Oh iya Ustazah, saya gak amanat. Orang nanya, orang minta solusi, simpan amanatnya. Jangan dikeluarin, jangan disebar-sebar. Apalagi sahabat. Ya.
Yang keempat, menutupi cacat atau kekurangan yang ada pada diri teman. Ya, nutupin. Kita ini sama sahabat bertahun-tahun, kita tahu modelannya dia gimana. Ya, makanya saling nutupin, sama kayak suami. Kan gitu, masa ya kita membuka aib-aibnya suami, kan enggak depan orang. Orang kalau kita bahagia aja, kita enak aja, dia nggak tahu dalamnya gimana. Ya kan gitu. Ada gunjang ganjing apa ya? Gempa, tsunami, badai kayak orang taunya kayak enak bener lu jalan mulu, pada mati lu nggak tahu sepanjang gue jalan ngapain. Berantem ini itu dan lain-lain kelihatannya sih kan gitu ya. Maka nutupin ya, jangan kelihatan. Teman kita lagi ada masalah, mukanya nggak enak, sahabat kita tutupin. Dia lagi kenapa nih Bu Sinta, mukanya meremut aja, terus ada jawabin apa-apa. Nggak apa-apa, ini kan Bu Sinta ya. Iya gitu. Dia senyum aja, karena kita tahu, jangan kita ngomong dia lagi masalah, tuh jangan deket-deket. Nggak gitu kita tutupin. Ya. Jangan, awas tuh cium dia dulu, jangan deket-deket nih. Bu Sinta kan tinggal mau. Tinggal makan gitu ya. Enggak kita tutupin gitu. Ada masalah ya. Enggak apa-apa, dia lagi gak enak badan kali, ya namanya orang kali lagi gak enak badan, gak apa-apa kok gitu. Makan terus kita yang ayo kita makan yuk gitu. Jadi saling nutupin, jangan saling buka. Kekurangan apa aja pada diri teman kita. Yang kelima, tidak memberitahukan kepada teman omongan negatif orang tentang dirinya. Ya, nah nggak ngasih tahu kepada teman omongan negatif orang-orang tentang dirinya. Ini nyebar-nyebar. Orang kekurangannya apa, musika gimana kita nyebar-nyebar ke orang. Ya udah, antara kita aja sama sahabat kita, jangan kita sampai-sampein kekurangan atau apapun, omongan negatif dia ini begini-begini, orang-orang ngomong lu tuh begini-begini. Ya udah, kita cerna dulu bener nggak omongan orang. Jangan kita masih asal nyampein Bu Sita, saya dengar kemarin kata Bu Sita jalan sama cowok. Enggak benar itu. Nah, kan kita tahu dia gimana. Kali aja orang yang nggak suka, ya Ustazah Fitri jangan deket-deket sama Bu Sinta tuh orangnya nggak benar, kan belum tentu. Yang sahabat saya yang saya yang tahu gitu, ya. Nah jadi nggak memberitahukan kepada orang-orang omongan negatif. Yang keenam, selalu menyampaikan pujian orang lain kepada teman, ya. Sampaiin, ya Allah kamu tuh masya Allah Bu Sinta nih, Allah orangnya baik, orangnya ramah, orangnya suka bercanda, ya. Sampaiin pujian kata orang Bu Sinta tuh orangnya begini, sampaiin yang baik-baik gitu ya, sampaiin. Tapi kalau yang buruk-buruk mah nggak usah. Ya, mendengarkan dengan baik ucapan teman ketika dia sedang berbicara. Sahabat kalau lagi ngomong, ya apalagi perempuan, pengennya dilihat matanya kalau lagi ngomong. Jangan gini, Bu Sinta berkata, iya Ustazah, kenapa sih Bu Sinta lagi ada masalah? Enggak kenapa. Enak kan begitu? Nggak enak. Orang kalau lagi ngomong, apalagi perempuan, pengennya diperhatiin. Kita cuma suami kita gini, lihatin dulu kan lu bang, sini. Bener apa enggak? Jadi ngapain emang? Lihat HP. Bang, gini. Iya ngapain emang? Gini. Lihat dulu sini, lihat orang ngomong. Gitu kan gitu. Pengen dilihat, pengen diperhatiin. Begitu juga sama sahabat kita, bagi perempuan. Sama perempuan kan perasa. Kita kan pakai perasaan baper di bawahnya. Ya. Jadi kalau orang ngomong tuh perhatiin, jangan nggak diperhatiin. Kita ngomong pengen diperhatiin. Kalau orang ngomong perhatiin juga. Kalau emang capek saya dengerin omongan dia mulu, gimana kek caranya mutusnya? Maaf ya saya mau kamar mandi, maaf ada telepon, maaf ada urusan gini. Jangan nggak didengerin, nggak sopan, nggak akhlak namanya. Orang ngomong dia main HP, orang ngomong gimana? Nggak sopan lah. Orang ngomong didengerin. Ya, enggak, apalagi sahabat kita lagi menyampaikan keluh kesahnya. Menghindari perdebatan dengan teman atau dengan sahabat. Nggak usah lah debat-debat, mau ngapain. Ya, hidup udah terlalu susah. Hidup udah terlalu banyak pikiran, terlalu rumit, terlalu segala macam. Sama sahabat pakai berdebat, pakai berantem. Udahlah, nggak usah, yang enak-enak aja. Dibuat nyantai, dibuat enak. Di rumah tangga udah ruwet banget. Bener apa enggak? Udah ruwet sama suami, ruwet sama anak, sama orang tua, mertua belum, ipar belum. Sahabat pakai ruwet juga.
Udah tahu kita lagi butuh curhat sama dia ruwet juga. Ya Allah, terus kita mau ngomong sama siapa? Lagi pegel banget. Ya, maka menghindari perdebatan. Ya, kalau dia lagi butuh lagi kenapa? Udah jangan debat-debat deh. Lagian lu segini-gini, jadi gue yang salah. Dan harus ada yang ngalah. Dalam satu hubungan mau suami istri mau sahabat, ada yang air, ada yang api. Yang satu api, yang satu air, yang satu lagi berdebat, yang satu tenang kayak air. Yang satu lagi tenang, yang satu ngoceh. Ini enggak semuanya api, semuanya. Enggak bisa, lu juga nih, oh kelar. Persahabatan ini bentaran doang. Gak ada yang mau ngalah. Ego semua maju ke depan. Ya? Jadi harus ada yang mengalah. Hubungan gitu, suami istri juga gitu. Suami lagi api, jadi air dulu, diam aja. Iya bang, kamu tuh lagi jangan gini, kamu tuh salah. Ya, maafin. Ya, giliran kita lagi ngoceh, suami juga yang tenang, misalkan tahu. Tapi kalau suami balas ngoceh, ya gitu aja yang diam. Sabar. Ya, emang harus ngalah. Kemudian, jadi menghindari perdebatan. Memanggil teman dengan panggilan yang disukain. Demannya dipanggil apa, Beb? Sayang. Ya, sayang. Ya, biasa kan gitu ya. Manggil cinta, Beb. Beb, kemana kita jalan hari ini? Yang apa? Atau sayur. Biasanya kan gitu, cari nama panggilan yang paling disukai. Jangan yang paling gak disukai. Dud, ayo dud jalan. Ini Bu Sinta nih demen banget nih. Ya? Tuh kadang orang, bener gak Bu Sinta? Dia kalau manggil orang nih, lagi bener. Ya, kadang nggak boleh tuh manggil. Kadang gini kita nggak tahu hatinya dia dipanggil Dud. Ternyata sama gendut, emang orangnya gendut. Dia senyum-senyum aja tapi dalam hati Bu Sinta manggil gendut untuk depan orang. Bukan gak enak, bukan malu, bukan ini. Ada sakit hatinya kadang. Jadi panggil yang paling dicintai, yang paling senang. Ya, panggilan yang disayang. Memuji kebaikan teman, puji kalau emang teman baik, teman masya Allah, puji. Susah banget puji orang, ya. Kamu tuh masya Allah hebat, kamu bisa melewati sama suami kamu masalah kayak gini-gini, anak kamu kayak gini, kamu hebat, sabar, masya Allah. Saya belum tentu lo bisa. Puji, jangan kayak, males tuh puji dia, ya. Dia juga pernah puji saya. Atau kondangan dia lagi cakep banget, dandannya dia cakep banget sih, ya Allah, masya Allah. Ya, dandannya cakep, muka lu jadi cakep gitu hari ini, ya ini doang gitu. Puji aja susah banget muji, ya. Bahkan muji sama suami aja dapat pahala. Muji bohong, kalau sama sahabat bohong nggak boleh. Kalau sama suami muji bohong nggak apa-apa. Bang, ganteng banget hari ini, ya Allah. Atau gini, saya punya suami ya Allah bagaikan bagaikan apa atau apa kamu tuh ya Allah, saya beruntung banget punya kamu. Muji-muji yang kagak banget padahal nggak sesuai dengan kenyataan tapi dapat pahala Bu. Ngegombalin suami pahala daripada ngegombalin laki orang. Pinter, ada yang halal yang dapat pahala, jangan aja yang haram ngegombalin laki orang. Mengharumkan yang halal, jadi ada yang halal nih, yang halal aja. Yang suaminya juga ngegombalin istrinya, nggak apa-apa dapat pahala. Ya udah, cakep banget hari ini. Ada maunya itu ya, jadi sama sahabat juga gitu, muji nggak apa-apa ya, jangan nggak gampang, maksudnya jangan sulit untuk memuji orang. Kemudian yang ke-11, berterima kasih atas perbuatan baik teman. Makasih, ucapin makasih dikit-dikit kalau dia ngomong baik, ngomong apa, bantuin kita, ngasih kita sesuatu apa,
terbiasa mulut kita untuk ngomong Terima kasih. sama siapapun, bukan hanya sama teman, sama sahabat, sama siapa aja. Dikasih apaan, dikasih dulu dari piring kosong, oke dari sini, makasih sayang Sinta. Makasih apapun kebaikan orang. Jangan sungkan-sungkan untuk ngomong makasih. La in syakartum, kalau kita bersyukur, berterima kasih sama Allah, sama makhluk, sama siapapun, orang jadi senang. Bahkan dikasih apapun, makasih. Kalau orang ngasih sesuatu, jangan lihat bentuknya, jangan lihat rupanya, tapi lihat bentuk perhatiannya. Ya kerudungan doang gue mah punya, murah lagi, diskon lagi, tandanya dia perhatian sama kita. Dia cuma bisa belinya ginian doang, alhamdulillah dia masih ngasih kita. Tanda sayang. Perkara jalan-jalan keluar kota cuma ngasih gantungan kunci, itu juga bentuk perhatian. Jangan lihat berapanya, lihat bentuk perhatiannya. Masih ingat loh, dibeliin tuh masih ingat sama dia. Kalau orang udah gak ingat kan ya udah gak usah dibeliin. Tapi kalau masih ingat dibeliin walaupun apa gitu. Berterima kasih. Yang ke-12, membela kehormatan teman seperti halnya dia membela kehormatan dirinya. Membela kehormatan teman. Kita tahu sahabat kita orang yang benar. Ketika ada yang ngomong, sahabat kamu tuh gak benar loh, pernah jalan sama laki. Oh enggak, sahabat saya tahu, bertahun-tahun sama dia. Kamu jangan hina sahabat saya. Kamu jangan fitnah sahabat saya kenal sama dia. Jangan kamu bikin aneh-aneh. Nah, itu membela kehormatan teman kita, sahabat kita. Sama kayak kita membela diri kita kalau diomongin yang enggak. Jadi kalau kita tahu sahabat kita enggak ngomong, jangan emang iya Allah parah banget dia enggak. Jadi jangan kebawa omongan orang. Kalau misalnya kita klarifikasi sama sahabat kita, gue dengar dapat omongan dia emang benar enggak lah, dia makanya gue tadi gue bela. Gue bilang itu gak gitu, gak gini segala macam. Karena orang di luar sana ngomongan dari pisang jadinya ke sono apa kolak. Saking dari omongan orang dari pisang jadi kolak. Ditambahin, dibumbuin, kasih gula merah, kasih ini, kasih itu, jadi beda omongannya. Kemudian yang ke-13, memberi nasihat pada teman dengan cara yang halus dan bijaksana. Ngasih nasihat kepada teman tuh yang halus, yang baik, jangan kasar. Apalagi sama sahabat, ngomongnya yang baik-baik. Saya punya masalah gini, ya kamu harus kayak gini ya. Dan bijaksana. Jangan kalau udah punya masalah sama suami lo gimana? Udah lo jadi gue janda enak. Makanya lo cerai, repot. Itu gak bijaksana banget. Jadi kan gue ada temennya lo. Ini benar-benar sih. Lu repot, ngadu mulu suami lo begini, ngadu mulu suami lo, gue capek dengerin lu. Lu kayak gue aja enak. Lu jalan kemana sama gue enak, kan gak usah pakai repot, lu izin, repot lu berantem. Itu gak bijaksana namanya. Punya sahabat begini, ngajarin cerai, ngajarin udahan, enggak gitu. Jadi solusinya gimana ini? Jadi kamu gimana sama suami kamu? Insya Allah kamu yang sabar. Saya lo janda tuh gak enak. Kata kamu janda tuh enak, janda gak enak lah, banyak masalahnya. Jadi selagi kamu masih punya suami, sabar-sabarin. Janda banyak fitnahnya, janda begini begitu. Kata siapa enak? Ada aja masalahnya. Kamu tuh masih ada jalan menuju surga, ada suami yang kuat-kuat, yang sabar, insya Allah. Jadi harus gimana saya? Jadi udah kamu gini. Kalau emang udah mentok banget, coba istighfarah deh. Kamu minta petunjuk sama Allah. Kamu harus gimana? Minta petunjuk sama Allah. Yang bijaksana itu jawabannya. Jangan dikit-dikit lu kayak gue udah janda cerai udah kelar. Gak mau repot hidupnya. Bener apa enggak? Bener, banyak orang yang gitu. Bahkan kumpulan janda-janda. Janda terdepan. Itulah logonya. Logonya baru. Janda terdepan. Kemudian memberi nasihat, selalu memaafkan kekeliruan dan kesalahan teman. Namanya teman, sahabat, namanya manusia. Mahalul khata' wan nisyan. Tempatnya salah, tempatnya lupa. Kita manusia salah, manusia lupa. Sahabat juga pernah lupa. Suami kita kadang suka salah, namanya manusia gitu.
Bu. Sahabat kita juga bukan malaikat. Sahabat kita sama-sama manusia. Jadi kadang ada salahnya, ada kurangnya. Jadi saling memaafkan. Di sahabatan ibu berdua. Jadi tengok-tengokan, saling memaafkan. Gitu, ibu sahabatnya mana nggak datang? Ada kanan kiri, ya. Kanan kiri depan belakang semua sahabatan. Ya, sahabatnya nggak datang, kasih tahu tadi, sini foto. Nih, tadi Ustazah mau bahas beginian. Ini diri Ada cuma datang. Oh iya benar. Sahabatnya nggak datang, ya kenapa, Bu? lagi diri kasih apa di status. Bagus, kasih manfaat ke orang lain. Jangan tambah-tambahin jadi gula merah ya Bu deh. Ntar jadi nambah, makanya lu jangan begitu. Nggak ada. Hari ini begini, kata Ustazah begini. Ya, saling memaafkan. Teman kita kadang ada salah dikit, salah komunikasi, ada miskom. Ya, ada missing komunikasi, ada salah paham. Ya kurang lebih lah. Ya, nggak gitu sih sebenarnya itu gini ya udahlah, nggak usah direpotin, nggak usah ini ya. Kalau udah sama sahabat ribet kan ribet juga maksudnya ya. Rumah tangga tuh udah ribet, jadi kita tuh kadang butuh sahabat yang enak, yang nyenengin, yang fun aja gitu. Jadi kalau emang salah-salah dikit kurang lebih namanya manusia. Maafin. Kata Rasul SAW, kalau punya salah sama orang maafin, bahkan sampai kalau cari kesalahan orang itu sampai 70 kali, 70 salah ya. Kalau belum 70 salah berarti maafin. Salahnya dia terlambat soalnya dia begini, dia baru 3, maafin. Sampai 70 alasan baru boleh marah. Iya, Rasulullah bilang gitu. Apaan lagi ya? Perkara satu doang terlambat, perkara satu doang yang jadi tanah abang gak jadi, misalkan, atau apapun itu ya. Nah jangan jadi berantem, ya udahlah kurang lebih deh gitu ya. Namanya kita manusia, maafin ya. Jadi orang yang pemurah lah, yang maafin gitu ya. Nggak usah aduh repot banget ya. Dia yang minta maaf, kita duluan minta maaf, turun harkat martabat. Enggak, justru orang yang minta maaf duluan diangkat derajatnya sama Allah. Biar enak aja. Ini Bu Sinta orangnya gengsi, yang minta maaf saya itu yang minta maaf ya. Maafin deh Bu Sinta ya, saya kalau soal iya lagi Ustazah kemarin gini. Iya maafin deh. Kita tahu kan jawabannya kan begitu tuh. Ya orangnya kan begitu. Iya lagi sama sahabat kan. Iya maafin deh. Kayak gitu aja udah enak. Ya udah besok kita jalan yuk. Ayo, katanya mau kemana? Udah semangat. Kalau diajak ke contoh. Saya kayak kenal Bu Sinta udah bertahun-tahun gitu ya. Wah, kada memberi memaafkan. Yang ke-15, selalu mendoakan baik kepada teman ketika dia masih hidup maupun sudah mati. Nih ya, doain. Dia lagi ada masalah, ya Allah mudah-mudahan dikasih rezekinya luas ya Allah, ya biar enak hidupnya, dia dikasih suaminya baik. Kenapa? Kita kalau mendoakan orang lain ya, malaikat tuh mengaminkan. Amin doa dari amin, kamu juga dapat yang sama. Ya, tapi kalau kita doa buat diri sendiri belum tentu dijabah. Tapi kalau kita doa buat teman kita, buat sahabat kita, dia nggak tahu kita doain, itu doanya dijabah. Doa jelek dijabah, doa baik juga dijabah. Ya, jadi kalau mau doa, doa deh. Doain. Dia masih ada ataupun dia sudah meninggalkan kita. Ya, kita kirim Fatihah, jangan lupa sama sahabat kita, saudara kita, sama guru-guru kita yang tadinya kita belajar udah nggak ada. Kita pakai lain, ya siapa aja yang berkaitan dengan kita. Wah, kemudian yang ke-16, tetap menjalin hubungan baik dengan keluarga teman, meskipun temannya telah meninggal dunia. Dia tetap, kita udah kenal dekat sama keluarganya, kakeknya, neneknya, keluarga besar kita udah kenal. Dia meninggal tetap menjalin hubungan. Kalau ada makanan kita kirimin, apalagi tetangga, ya ada acara apa, ada anaknya kita undang ulang tahun anak kita, gitu. Menjalin hubungan tetap. Ya sama kayak Rasulullah menjalin hubungan sama teman-temannya Sayyidah Khadijah. Walaupun Sayyidah Khadijah udah meninggal, sampai Sayyidah Aisyah cemburu. Kok ya Rasul, Khadijah udah meninggal, masih aja sama teman-temannya diperhatiin, masih aja sama teman-teman yang ngirimin makanan. Kata Rasulullah nggak bisa, Khadijah di hati.
dia yang pertama kali masuk Islam, dia yang orang semua yang nggak percaya, dia yang pertama percaya, dia yang semua hartanya dikasih di jalannya Allah. Ya, jadi sampai Sayyidah Aisyah malu sendiri pas Rasulullah bilang kayak gitu. Jadi Rasulullah tetap menjalin sama teman-temannya Sayyidah Khadijah, ya, dikasih makanan, diapain, walaupun Sayyidah Khadijah udah meninggal duluan. Yang ke-17, tidak memberi beban tanggung jawab pada teman, bahkan semestinya dia berusaha meringankan beban berat atau tanggung jawab teman agar dia hidup senang. Jangan ngasih beban mulu, ya. Kalau emang kita lagi ada beban, tapi jangan semua beban kita serahin ke sahabatnya. Kesian dia juga punya beban hidup, ya. Dia juga. Tapi kalau emang kita mumet banget nggak kuat mau ngomong sama siapa lagi, ya ngomong sama dia untuk mencari solusi, ya. Tapi bukan semua beban kita serahin ke dia, ya. Enggak. Atau masalah suami istri yang detail-detail nggak usah dibuka semuanya. Ada sahabat yang perlu tahu, ada yang nggak perlu tahu. Menampakkan rasa senang ketika temannya sedang mendapat kesenangan dan ikut bersedih apabila teman mengalami kesusahan. Ya? Jangan kebalikan. Ya, teman senang, kita ikut senang. Teman umroh, kita umroh, jangan umroh mulu, pergi aja, gua nggak diajak. Ya, berdoain mudah-mudahan insyaallah ada rezekinya, amin. Tapi gua mau, gitu ya. Misalkan atau apa aja lah. Ya, dia lagi sedih, kita sedih juga. Jangan kebalikan. Menyamakan perasaan terhadap teman antara yang di dalam hati dan yang di luar. Yang menyamakan perasaan terhadap teman antara yang di dalam hati dan yang di luar. Maksudnya sesuai lah. Hatinya dia lagi enak, kita enaknya. Kalau lagi nggak enak, ya kita coba membaikkan, gitu ya, suasana. Jadi menyamakan perasaan, gitu. Kalau lagi moodnya nggak enak, kita bikin moodnya enak, gitu. Terus menyamakan perasaan. Yang ke-20, memberi salam terlebih dahulu pada teman. Assalamualaikum, sabahul khair, apa kabar pagi ini, gitu, ya. Terus berusaha meluaskan tempat duduk untuk temannya ketika dia masuk dalam majelis. Apabila tidak memungkinkan, maka hendaknya beranjak dari tempat duduknya dan mempersilahkan temannya untuk. Ini bisa nggak nih kayak gini ya? Berusaha meluaskan tempat duduk untuk temannya, ada sahabatnya, ya. Maka sini duduk sini, gitu. Kalau emang memungkinkan, tapi kalau emang nggak memungkinkan, jangan ngasih tempat, jangan ngetekin tempat kalau emang nggak memungkinkan. Ya, buat sahabatnya masih di ujung kulon belum nyampe. Ini orang udah berdesakan, ayo bu, maju bu, jangan ada senggang ya bu, itu tolong diangkat tasnya ya bu. Ini buat teman saya, ya udah, kita kasih pengertian sama teman kita, sama sahabat kita. Lu datangnya lama sih, nih gue udah ngetekin tempat sebenarnya, cuma lu datangnya lama. Nih orang-orang ibu-ibu disuruh maju kan gue nggak enak kalau gue taruh tas. Ya, orang datang dari jam 5 subuh, lu datang jam 7, jam 8. Ya, nggak bisa, maafin. Kalau emang bisa nih kayak albil kayak gini masih kosong, sini gitu. Ya, gue mau di samping aja. Iya sini masih luas nih, bisa nih. Ya, nah tapi bisa nggak kayak gini? Tapi kalau nggak memungkinkan, maka hendaknya beranjak dari tempat duduknya dan mempersilahkan sahabatnya duduk. Bisa nggak gitu? Ya, kita nyari tempat duduk lain, dianya duduk di situ. Alamak. Ya. Kalau di sini, iya maksudnya pokoknya ini maksudnya hak sahabat tuh sampai segitunya, ya, memberikan buat dia yang terbaik walaupun kita di mana kayak gitu hidupnya, ya, gampang apa kecuali kita panitia, gitu ya. Kalau kita panitia, sini gue duduk, terus dia duduk sini dan tempat gue diri, lah lu di mana duduk? Gampang gue panitia, ya, gampang gue panitia atau gue apa, gitu, ya, masih. Kemudian mengantarkan teman ketika dia berdiri hendak keluar dari rumahnya, ya, keluar dari rumahnya. Nah kita nganterin ke teman, ya, nganterin sahabat kita yang keluar dari rumahnya. Kemudian hendaknya dia diam ketika teman sedang berbicara dan tidak menimpali ucapan teman. Hendaknya dia diam ketika teman lagi berbicara, dengerin dulu. Jangan dipotong omongan orang, ya. Jangan dipotong, diam aja dulu, dengerin, ya. Lagi lu sama suami lu, dengerin dulu, makanya gue ngomong belum kelar, tuh, ya. Dengerin dulu sampai kelar, baru ditimpalin, udah selesai ngomong. Iya udah, jadi gimana dok? Gini loh, ya. Nah gitu, ya. Akhlaknya, adabnya, ya. Ketika dia lagi ngomong, sedang berbicara, kita diam. Jangan nimpalin ucapan.
Kesimpulannya ialah bahwa seorang itu harus memperlakukan temannya atau sahabatnya dengan perlakuan yang menyenangkan, seperti dia ingin diperlakukan baik oleh orang lain. Barang siapa yang tidak bisa mencintai teman seperti halnya dia mencintai dirinya sendiri, maka persahabatan orang yang seperti ini tidak tulus dan akan membawa bencana di dunia dan di akhirat. Itulah tata cara atau kesopanan yang harus engkau perhatikan dalam memenuhi hak-hak persahabatan dengan orang-orang awam dan teman-teman terdekat. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanya? Minggu depan tanggal berapa ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladzi asrafna wa tub alaina tauba tafsir li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabba au zirati au suhbah wal muslimina ajma'ina rabbi yasma fadla wa juda manna la bikisabi minna bil mustafa rasuli na'udhu bi kulli sulli Shalla wa sallam rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbihi adada tasisubi walhamdulillahi bil barri wat tanani. Natawassal bil hubaba wal batul mustafa
سوف